Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Isya Putri dari kelas 2020B dengan NIM 042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis strategis pengembangan desa wisata berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi pendekatan SWOT. Dengan studi kasus pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan program desa wisata berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi, sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD. Program ini sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Wisata Bersih dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta capaian Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu adalah Desa Taman Sari yang memperoleh sertifikat wisata berkelanjutan berbasis komunitas pada tahun 2025. Terdapat dua alternatif kebijakan. Pertama, alternatif kebijakan A, yang dimana fokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Dan ada alternatif kebijakan B yang dimana fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal atau sumber daya manusianya seperti pelatihan manajemen pariwisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Analisis SWOT alternatif A di mana fokus pada pembangunan infrastruktur. Ada strength yaitu kekuatan. Pertama, infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Yang kedua, infrastruktur yang baik dapat memudahkan mobilitas wisatawan mencapai lokasi wisata. Hal tersebut terjadi pada Desa Bajar, Kecamatan Likin, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat sekitar memberikan nilai positif terhadap pembangunan infrastruktur, tidak hanya pada sektor pariwisata, tapi juga distribusi UMKM. Lalu ada weakness yaitu kelemahan. Pada kelemahan, pembangunan infrastruktur memerlukan biaya besar dan waktu yang lama untuk pelaksanaannya. Dan ketergantungan pada dana dari pemerintah daerah maupun pusat kerap mengakibatkan penundaan dan ketidakpastian dalam menjalankan program. Salah satu contohnya yaitu pembangunan tol Probolinggo sampai Banyuwangi, yang dimana tol tersebut melewati sebagian lahan pertanian produktif. Nah, hal tersebut memberikan dampak menurunnya hasil pertanian dan ketahanan pangan lokal di sekitar pembangunan. Yang kemudian ada opportunity, yaitu peluang. Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dibenarkan oleh data dari Dinas Penanaman Modal, di mana pada tahun 2024 ada kenaikan signifikan wisatawan ke Banyuwangi sebanyak 3,4 juta orang. Lalu ada threats, yaitu ancaman. Konflik sosial yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Ini seperti pembebasan lahan milik warga. Lalu ada ancaman bisa berupa persaingan antar daerah, perubahan kondisi ekonomi global, bencana alam, serta kerusakan lingkungan. Nah, hal tersebut seperti contohnya adalah tol Probowangi, yang di mana saat pembangunan tol tersebut menyebabkan kerusakan jalan lokal dan irigasi akibat aktivitas truk bermuatan material untuk pembangunan proyek tol Probowangi. Analisis SWOT alternatif B yang dimana fokus kepada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Strength yaitu kekuatan. Ada pemerintah daerah dapat menciptakan kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan dana desa melalui pelatihan manajemen wisata, peningkatan literasi digital. Hal tersebut dicontohkan oleh Desa Kemiren, Suku Osing, di mana di desa tersebut mendapatkan sertifikat wisata keberlanjutan dari Kementerian Pariwisata. Hal tersebut dikarenakan masyarakat berpartisipasi aktif pada kegiatan Pokdarbis yang menyelenggarakan pelatihan mengenai
sektor pariwisata. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal terletak pada rendahnya tingkat kesiapan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kegiatan wisata secara profesional. Lalu yang kedua, keterbatasan anggaran daerah ataupun dana desa dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan SDM, terutama di bidang pariwisata. Lalu yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang. Program pemerintah pusat menjadi peluang baik bagi penguatan kapasitas masyarakat lokal daerah melalui program desa wisata berbasis komunitas yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Lalu ada threat, yaitu ancaman. Ancamannya yaitu kurangnya regenerasi atau minat generasi muda dalam pelatihan sehingga keberlanjutan program masih kurang. Lalu potensi menurunnya motivasi masyarakat. Contohnya yaitu adalah banyak generasi muda lebih memilih untuk merantau ke kota-kota besar karena lebih menjanjikan secara pendapatan dan banyaknya lapangan pekerjaan. Untuk rekomendasi kebijakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 mencatat bahwa lulusan SD masih 40%. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT dan data tingkat pendidikan, alternatif kebijakan yang paling layak dan strategis untuk diimplementasikan adalah program penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kedua alternatif kebijakan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas keputusan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor internal dan eksternal. Kekuatan seperti dukungan pemerintah daerah dan potensi sumber daya manusia lokal menjadi modal penting dalam memperkuat implementasi kebijakan. Dan yang paling layak dan strategis untuk Kabupaten Banyuwangi yaitu adalah penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam meningkatkan sektor pariwisata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.